Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang cara menguji normalitas suatu data menggunakan rumus Kolmogorov dan Lilliefors ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan menggunakan rumus Kolmogorov untuk menguji normalitas data ya. Nah, seperti biasanya saya telah membuka aplikasi SPSS dan juga telah menyiapkan data yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, ini data yang saya pakai ketika kita membahas tentang skala Likert dan bagaimana mengubah hasil output SPSS menjadi Word atau Excel. Nah, jadi bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana cara menguji normalitas suatu data menggunakan Kolmogorov? Nah, jadi uji normalitas ini pada suatu data itu penting ya, dan wajib dilakukan jika kita menggunakan analisis data parametrik ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, uji normalitas ini perlu kita lakukan apabila pada analisis data kita menggunakan rumus parametrik. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan jelaskan apa itu parametrik dan non parametrik. Nah, sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara uji normalitas data yang telah kita dapatkan. Nah, jika data kita tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan rumus atau analisis parametrik, tapi kita harus menggunakan analisis non parametrik. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita blok datanya, kemudian kita copy. Saya gunakan di sini Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Nah, pastikan di data view ya, bukan di variable view, tapi di data view. Oke, kita pastikan. Saya Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, seperti biasanya, untuk menghilangkan 2 desimal di belakang koma, kita jadikan ini 0. Kemudian ini kita ubah data uji normalitas. Nah, setelah itu kita klik analyze. Nah, kita pilih non parametrik, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih one sample, klik. Kita pindahkan. Nah, pastikan ini sudah tercentang normal. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, hasilnya telah keluar. Nah, di sini dapat kita lihat
yaitunya assign significant to toiletnya. Nah, seperti biasa ada rumusnya atau kaidahnya. Jika assign signifikan ini lebih kecil, ya, lebih kecil daripada 0,05. Ya, saya ulangi ya. Jika assign signifikan ini lebih kecil dari signifikansi 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal, ya, tidak berdistribusi normal. Jika assign signifikan ini lebih besar daripada signifikansi 0,05, maka data berdistribusi normal, gitu ya. Nah, oke, supaya lebih paham, saya tulis saja ya. Saya tulis saja di Word. Nah, yang pertama dikatakan berdistribusi normal. Saya perbesar. Nah, dia dikatakan berdistribusi normal jika assign signifikan lebih besar dari signifikansi 0,05, ya, tidak berdistribusi normal. Jika, ya, kita copy ya. Nah, jika signifikan lebih kecil, nah ini tandanya lebih kecil ya, lebih kecil dari signifikansi 0,05. Nah, rumusnya seperti itu atau kaidahnya seperti itu ya. Dia data dikatakan berdistribusi normal jika assign signifikansinya lebih besar daripada signifikansi 0,05. Nah, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika assign signifikansinya lebih kecil atau kecil daripada signifikansi 0,05. Nah, sekarang kita lihat hasil dari output SPSS. Hasil assign signifikan itunya 0,180. Nah, artinya assign signifikannya lebih besar daripada signifikansi 0,05. Berarti data berdistribusi normal, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov telah selesai. Sekarang kita akan lanjut bagaimana uji
normalitas menggunakan rumus Lilliefors. Oke, kita tutup. Oke, kita lanjut uji normalitas menggunakan rumus Lilliefors ya. Nah, sebelumnya kita akan hapus data ini dulu, data yang di awal tadi, supaya tidak membingungkan. Nah, kita copy datanya kembali ya. Nah, ini tadi kita copy 45 orang ya, atau 45 sampelnya. Nah, sekarang kita cukup copy 15 saja, 15 orang ya, atau 15 datanya. Kita copy, kemudian kita pastikan di data view ya. Kita pastikan. Oke, kemudian kita hilangkan 2 angka di belakang koma dan kita ubah namanya data. Oke, setelah itu kita pilih analyze. Nah, selanjutnya kita pilih descriptive statistik. Kita pilih explore. Nah, datanya kita pindahkan ke kolom sebelah. Kemudian kita pilih plots. Nah, pastikan di box plots ini sudah tercentang none ya. Jika dia tercentang di sini, maka kita centang none. Nah, jika di sini ada centang atau di sini, maka kita kosongkan. Nah, jadi di sini centangnya kosong. Nah, ini jika belum di checklist, kita checklist normal. Nah, setelah itu kita continue. Oke. Oke. Nah, di sini ada N14, artinya yang terhitung ya, terhitung. Ini ada missing 30. Wah, berarti data kita tadi belum terhapus secara menyeluruh. Arti missing ini berarti ada 30 data yang tidak terhitung. Nah, sedangkan kita yang data kita cuma 14 ya, berarti tadi itu belum terhapus secara menyeluruh. Oke, kita kembali lagi ke data kita. Nah, kita klik data view. Nah, ternyata di sini terjadi kesalahannya. Nah, di sini ada kayak strip gitu ya, kayak strip. Ini bekas data kita tadi, karena data kita tadi ada sekitar 44 ya. Nah, maka kita hapus ini dulu. Kita delete. Nah, kita kembali lagi analyze ya. Analyze, kita ulang lagi seperti tadi. Kemudian descriptive, kemudian explore, kemudian kita reset berarti datanya diperbaharui. Nah, itu diperbaharui. Kemudian kita pindahkan lagi. Nah, kita lihat plotsnya. Nah, ini terchecklist faktor, maka kita pindahkan klik none. Ini centangnya dihilangkan. Ini kita checklist.
kemudian continue, kemudian OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Ini hasil yang betul ya. Nah, bisa kita lihat valid, berarti data sudah terolah semuanya. 14 data sudah diolah semuanya. Missing 0, berarti tidak ada yang data yang tertinggal atau yang belum diolah. Nah, ini yang data di awal tadi ya, yang ada kesalahan. Tapi jika dilihat hasilnya tetap akan sama gitu ya. Bisa kita lihat signifikan 0,194. Nah, 0,194. Nah, gitu ya. Cuma informasinya saja yang berbeda. Di sini tidak ada missingnya. Yang tadi di awal ada missingnya karena data sebelumnya belum kita hapus secara menyeluruh. Nah, oke. Itu sekedar pengetahuan saja atau wawasan gitu ya, ketika nanti ada pengulangan penghitungan gitu ya. Jadi tidak perlu dimulai dari awal kembali begitu. Nah, oke. Nah, kita setelah hasilnya keluar, kita lihat ininya. Kita lihat test of normality. Nah, di sini ada Kolmogorov-Smirnovnya juga. Ini yang koreksi dari Lily-Force ya, significance. Nah, kemudian di sebelahnya ada Shapiro-Wiley. Nah, kita lihat ini Kolmogorov-Smirnov. Nah, aturannya tadi, jika kita balik ke Word, data dikatakan berdistribusi normal jika assign signifikannya lebih besar daripada signifikansi 0,05. Data dikatakan tidak berdistribusi normal jika assign signifikannya lebih kecil daripada signifikan 0,05. Nah, sekarang kita lihat hasil outputnya. Signifikan ya, ini atau assign signifikannya ya, sebesar 0,194 atau 0,194. Nah, ini berarti assign signifikannya lebih besar daripada signifikansi 0,05. Berarti data berdistribusi normal gitu ya. Nah, juga kita bisa menggunakan atau mempedomani hasil dari Shapiro-Wiley gitu ya. Nah, kita lihat assign signifikansinya 0,231. Maka assign signifikannya lebih besar daripada 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Nah, jika menggunakan Lily-Force ini, dia akan menunjukkan normal Kiki plot of data. Nah, bisa dilihat cara memaknai gambarnya. Jika titik berada dalam atau berada di kawasan garis lurus seperti ini ya. Nah, ini titiknya semua mendekati garis lurus. Nah, itu artinya data berdistribusi normal. Nah, tetapi jika titik-titiknya berjauhan atau menjauhi garis lurus, contohnya titiknya berada di sekitar sini, kemudian sekitar sini ya. Nah, maka dia menjauhi garis lurus, maka datanya tidak berdistribusi normal gitu ya. Itu cara untuk memaknai dari grafik normal Kiki plot of data. Kemudian di bawahnya juga ada grafik itunya atau gambar the trend normal Kiki plot of data. Nah, bagaimana cara memaknainya?
cara memaknai data ini, jika titiknya tidak membentuk suatu pola, maka datanya itu berdistribusi normal. Nah, jadi ini titik-titiknya tersebar ya, tersebar melewati garis lurus. Nah, gitu. Nah, kecuali data dikatakan tidak berdistribusi normal jika titik-titiknya membentuk suatu pola. Contohnya titik-titiknya menumpuk di sini saja, atau di sini menumpuk gitu ya, atau di sini. Nah, itu datanya tidak berdistribusi normal. Nah, jika titik-titiknya tersebar melewati garis lurus dan tidak membentuk suatu pola, maka datanya berdistribusi normal gitu ya. Oke, mungkin sudah dapat dipahami. Nah, satu lagi, untuk penggunaan rumus uji Kolmogorov sebaiknya digunakan jika datanya lebih banyak atau lebih dari 30 gitu ya, lebih dari 30. Kemudian penggunaan uji Lilliefors digunakan jika datanya kurang dari 30 atau lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah, jadi bisa dipedomani Kolmogorov-Smirnov yang dikoreksi dengan Lilliefors, atau melihat sum signifikan Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, jadi itu sedikit perbedaannya. Nah, demikian yang mungkin dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, untuk satu catatan lagi, seperti yang telah kita sampaikan di awal, uji normalitas itu wajib kita lakukan atau harus kita lakukan jika kita menggunakan analisis data parametrik begitu ya. Kemudian jika datanya tidak berdistribusi normal, kita bisa melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, kita bisa menghilangkan atau menghapus data-data yang membuat data kita itu tidak berdistribusi normal gitu ya. Itu biasanya bisa disebabkan oleh data yang tingginya terlalu ekstrim atau datanya rendah yang ekstrim gitu. Nah, jadi itu dapat mempengaruhi distribusi normal data kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan transformasi data gitu ya. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana mentransformasi data kita yang tidak berdistribusi normal gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan analisis data menggunakan rumus non parametrik gitu. Jadi itu catatan yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.